Saya Pak mengikuti KKR walaupun hanya melalui YouTube. Selamat di tangan Yesus. Iman saya diteguhkan, dikuatkan. Karena inti Kristen berpusat kepada Kristus. Tapi ada yang membuat saya risau khotbah semalam. Perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Dikatakan di situ, hari ini mati, hari ini divonis surga atau neraka. Ya. Sementara bagian Alkitab, pengakuan iman resmi kita, Tuhan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi ini kelihatan kontradiktif. Baru disalib orang jahat yang menyadari kesalahan. Yesus juga katakan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Jadi ada dua pemahaman yang berbeda. Kiranya Pak Esra dapat membuat penyegaran pada kami. Beberapa poin sudah bisa diangkat. Ya, jadi begini, itu karena khotbah. Namanya dalam khotbah, saya tidak bisa menjelaskan semua hal. Tapi bagusnya kalau ada tanya jawab begini, apa yang kurang jelas itu ditanyakan. Dan terima kasih Pak, karena Pak bertanya itu akan berguna bagi banyak orang. Saudara lihat Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat penting ya. Kalau tidak ada ayat itu, wah, kekristenan rugi loh. Itu ada ayat penting. Kita nyanyi lah, Yesus jalan kebenaran. Tapi saudara baca konteksnya, tahu kenapa Yesus omong itu kalimat? Karena sebelumnya ada yang bertanya, Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ. Jawab Yesus, akulah jalan kebenaran. Bayangkan kalau orang itu tidak bertanya, ayat Yohanes 14 ayat 6 tidak keluar. Ya kan? Jadi kita bersyukur ada yang bertanya. Ya. Kadang-kadang saudara tidak pikir, tapi orang bertanya membuat saudara iya ya. Nah, sekarang kita harus back to the Bible. Kembali pada Alkitab, apa yang Alkitab ajarkan. Waktu orang mati, apakah dia langsung surga atau langsung neraka, atau dia melayang-layang ke kemana-mana, atau seperti pandangan populer ada ruang tunggu. Jadi waktu mati tunggu, ditampung dulu, tunggu sampai Tuhan Yesus datang. Saya sedikit jelaskan. Kalau menurut ini namanya doktrin intermediate state. Kalau menurut Katolik, santa-santa dan santo-santo begitu mati langsung surga. Itu orang suci. Tapi yang tidak suci model kayak kita begini, ya kita sudah percaya kita akan selamat, tapi masih banyak kotorannya. Itulah sebabnya sebelum ke surga harus ada transit. Transit di mana? Purgatori, api penyucian. Maka masuk dulu di api penyucian, tunggu di sana, disucikan di sana. Kalau sudah suci, baru keluar dan masuk surga. Semua yang masuk api penyucian pasti ke surga, hanya belum langsung. Ya, ada yang cepat, tergantung amalnya, salehnya, misa arwah. Ya, tapi yang paling lama saat Tuhan Yesus datang baru dia keluar dari api penyucian. Itu Katolik. Kalau saksi Yehova, mereka percaya manusia binasa. Jadi begitu mati, habis. Seperti anjing, ada kita potong habis, tidak ada lagi. Itu saksi Yehova begitu. Kalau Advent, mereka percaya doktrin sleep of the soul, artinya tidurnya jiwa. Pada waktu orang mati, tubuh di kuburan, tapi jiwa tertidur lama, tidak sadar sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus kasih bangun. Ya. Lalu doktrin populer lainnya adalah ada tempat penantian. Begitu mati, tubuh kita di kuburan, tapi jiwa atau roh kita ini ditampung di satu tempat dulu. Ya, setelah itu Yesus datang, baru kita menghadap pengadilan terakhir. Di pengadilan terakhir itulah ditentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Tapi saya tidak setuju dengan semua pandangan itu. Ya. Sekarang coba tunjukkan 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu
bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, kemah tempat kediaman dibongkar, itu maksudnya mati, Allah telah menyediakan suatu tempat di surga bagi kita. Begitu kemah ini dibongkar, Allah telah menyediakan. We have a building from God. Have, bentuk present. Kata Yunaninya adalah ekomen, artinya begitu terjadi ini, langsung terjadi ini. Begitu kemah di bumi dibongkar, tempat di surga sudah langsung disiapkan bagi kita. Lalu ayat 8, 2 Korintus 5 ayat 8. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini kan mati, untuk menetap pada Tuhan. Beralih dari tubuh, menetap pada Tuhan. To be at home with the Lord, menurut New American Standard Bible atau New International Version, at home with the Lord. To come home to the Lord, menurut terjemahan harfiahnya. Berarti menurut Paulus, ketika dia mati, dia menetap pada Tuhan langsung. Filipi 1 ayat 23. Filipi 1 ayat 23, Paulus bilang, aku didesak dari dua pihak. Maksudnya dua pihak ini mau hidup atau mau mati ya. Hidup atau mati ya. Kalau aku hidup itu keuntungan. Nah, kalau aku mati keuntungan, tapi kalau hidup bisa memberi buah. Lalu dia bilang, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi itu mati, dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi dia pergi bukan ke tempat penantian, dia pergi untuk berdiam bersama-sama dengan Kristus. Lalu itu dari ajaran Paulus. Ajaran Yesus yang kemarin saya ngomong, perumpamaan Yesus, begitu Lazarus mati, pangkuan Abraham, begitu orang kaya mati, langsung di alam maut. Lalu ada yang lain, itu Bapak juga tadi sudah singgung, itu soal penjahat itu ya, di sebelah samping Yesus deh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Sebelum saya jelaskan hati itu, dengar baik-baik. Menurut orang saksi Yehova tidak percaya ada neraka, makanya mati hilang. Mereka percaya ada surga, tapi surganya hanya untuk 144.000 orang. Menurut saksi Yehova. Saksi Yehova yang sekarang pun yakin tidak masuk surga karena sudah penuh. Terus mereka yang saksi Yehova, kalau surga sudah penuh, neraka tidak ada, mereka kemana? Di akhir zaman nanti Tuhan akan menciptakan Firdaus di bumi. Nah, mereka yang tidak masuk surga akan tinggal di Firdaus. Tapi Firdausnya belum ada. Firdausnya nanti akhir zaman. Persoalannya, Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Berarti Firdaus sudah ada. Tapi menurut saksi Yehova tidak. Ayat itu bukan berbunyi begitu. Kita punya Alkitab terjemahannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tapi di dalam Alkitab saksi Yehova, terjemahan Dunia Baru, mereka pindahkan komanya. Aku berkata padamu hari ini, sesungguhnya engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi hari ini itu bukan pada Firdaus. Hari ini itu aku berkata padamu. Jadi kalau kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini. Kalau mereka, aku berkata kepadamu hari ini, sesungguhnya, jadi cuma dibalik sedikit saja. Nah, tapi Firdaus itu apa? Banyak orang mengartikan Firdaus itu tempat penantian. Bahasa Yunaninya adalah paradeisos. Paradeisos menurunkan bahasa Inggris paradise, dan paradise itu surga. Sekarang saya mau tunjukkan bahwa Firdaus itu surga. Waktu Yesus mati, tubuhnya di kuburan, jiwa rohnya kemana? Ada yang bilang pergi ke neraka, tapi Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan roh. Waktu Yesus mati, tubuhnya di kuburan, rohnya diserahkan ke tangan Bapa di surga. Berarti roh Yesus di Bapa. Tapi dia bilang penjahat ini, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kalau Firdaus bukan surga, Firdaus di sana, berarti Yesusnya di sana, penjahat itu ke sana. Berarti tidak bersama-sama dong. Berarti Yesus bilang engkau bersama-sama dengan aku. Kecuali Firdaus adalah surga,
Maka Yesusnya ke surga, penjahat ke Firdaus, ya Firdaus sama dengan surga. Makanya bisa dikatakan engkau bersama-sama dengan aku. Dari semua ayat ini menunjukkan bahwa orang mati langsung surga, langsung neraka. Pertanyaan Bapak, bagaimana dengan akhir zaman? Bukankah pengakuan iman rasuli kita, aku percaya yang menghakimi orang yang hidup dan mati dan seterusnya, ya. Nah, gini, yang sering kita tahu bahwa penghakiman itu hanya satu, penghakiman terakhir. Tapi jarang orang tahu ada penghakiman individual. Itu Ibrani 9 ayat 27. Ya, manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Nah, tadi saya bilang kalau saya mati hari ini, saya langsung berhadapan dengan penghakiman individual. Itu hanya saya dengan Tuhan, orang lain tidak terlibat. Waktu itu misalnya saya masuk surga, saya sudah di surga, tubuh saya belum. Jadi yang masuk surga, masuk neraka waktu mati itu hanya jiwa atau roh, tubuh belum. Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, aku percaya kebangkitan daging dan hidup yang kekal, pengakuan iman rasuli. Waktu Yesus datang kembali, ini tubuh yang di kuburan ini dibangkitkan. Baru digabungkan dengan jiwa atau roh, sehingga nanti saya di surga. Kalau sekarang saya mati di surga, cuma rohnya saja atau jiwanya, tubuh belum. Waktu akhir zaman, tubuh jiwa saya digabung, sama-sama masuk surga. Waktu yang masuk neraka, tubuh jiwa roh digabung, sama-sama masuk neraka. Di penghakiman terakhir, ya, semua orang berdosa berdiri untuk mendapatkan hukumannya, tapi termasuk tingkatan hukuman. Jangan bilang di neraka sama rata hukumannya, karena dosa beda-beda, tingkatan-tingkatan dosa beda, maka hukuman juga harus berbeda. Tapi di surga kita orang percaya akan berdiri juga di hadapan tahta. Untuk apa? Bukan untuk ditentukan masuk surga, karena bukankah kita sudah pasti selamat ketika kita percaya pada Yesus? Dan kita tidak bisa dihukum karena Kristus sudah menerima hukuman. Terus kita berdiri di tahta pengadilan untuk apa? Untuk menerima upah dari segala perbuatan kita yang di dunia ini. Ya, nah karena itulah itu penghakiman individual hanya kita dan Tuhan yang tahu kita masuk mana. Tapi penghakiman massal kita dihakimi di hadapan semua manusia di seluruh dunia. Ya, jadi yang saya maksudkan tadi malam, orang kaya dan Lazarus itu hanya jiwa atau rohnya, tubuhnya masih tunggu akhir zaman. Ada orang tanya, Pak, bagaimana kalau dia tidak punya tubuh lagi? Misalnya tenggelam di laut, lalu sudah dimakan oleh 7 ikan, lalu ikan ditangkap oleh nelayan, bawa di pesta, banyak orang makan. Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, bagaimanakah dia menemukan tubuh orang yang di laut itu? Saya pernah ditanya begitu. Saya jawab, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu saja. Ya. Itu baik. Kalau kena bom, itu bisa hilang langsung. Hangus semua hilang. Tapi kita percaya ada kebangkitan tubuh. Dan pasti tidak mustahil bagi Tuhan.